John Bennett Ramsey, dia adalah anak gadis kecil yang cantik, lahir pada tanggal 6 Agustus di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dia adalah anak kedua dari pasangan John Ramsey dan Patricia Ramsey atau Patsy Ramsey, dan kakak kandungnya bernama Burke Ramsey, serta dua kakak tiri dari pernikahan pertama ayahnya yang salah satu kakak tirinya bernama Elizabeth tapi telah meninggal akibat kecelakaan pada saat Patricia Ramsey berusia 2 tahun. Pada tahun 1991, Patricia dan keluarganya ini pindah ke Boulder, Colorado, di mana bapaknya menjabat sebagai kepala eksekutif perusahaan di bidang komputer. Dan di sana juga bapaknya menjadi seorang bisnismen atau pengusaha yang kaya raya dari bidang bisnisnya. Dan yang menarik, ibunya ini dia adalah mantan Miss West Virginia pada tahun 1977 dan juga seorang filantropis. John Bennett Patricia ini udah mulai sekolahnya di High Peaks Elementary School dan menjadi anggota St. John's Episcopal Church of Boulder, seperti anggota gereja kali ya. Karena cantik dan ibunya juga mantan Miss Ratu Kecantikan di West Virginia, sama ibunya sering diikutsertakan pada kontes-kontes lomba kecantikan untuk anak-anak kayak seperti American Royal Miss, Colorado State All Star, Kids Cover Girl, macem-macem, dan banyak banget kontes-kontes yang udah John Bennett ini ikutin. Karena dia memenangi banyak kontes dan dia cantik, masih kecil, mungkin buat gue menjadi salah satu penyebabnya kematiannya dia ini akhirnya menjadi sebuah berita nasional. Jadi di malam tanggal 25 Desember tahun 96, di mana tepatnya John Bennett Ramsey ini ngerayain Natal bersama orang tuanya. Pada saat ngerayain Natal tuh baik-baik aja, dan setelah mereka merayakan Natal, ibunya pun masih membawa John Bennett ini ke kamarnya untuk ditemenin tidur. Pada malam itu, kakaknya dari John Bennett ini, si Burke ini, sempat terbangun mendengar suara yang berisik di bawah tangga basement. Cuman si Burke ini nggak melakukan apa-apa, dia hanya mendengar terus kembali tidur lagi. Lalu pada pagi harinya di tanggal 26 Desember sekitar jam setengah 6, ibu dari John Bennett, atau kita panggil aja namanya Patsy gitu ya, bangun dari kamarnya untuk bersiap-siap karena rencananya keluarga dari Ramsey ini akan melakukan trip. Karena kamarnya itu di atas, dia turun ke bawah untuk membuat secangkir kopi. Lalu pada saat ibunya turun, si Patsy ini nemuin sepucuk surat percis di anak tangga terakhir untuk menuju ke dapur. Surat yang ditemukan oleh Patsy ini ditulis 2,5 halaman yang berisikan John Bennett ini telah diculik. Mereka meminta uang tembusan sejumlah 118.000 US dollar. Lalu penculiknya tersebut meminta agar uang itu dimasukkan ke dalam kantong berwarna coklat dan meminta mereka untuk tidak menghubungi pihak kepolisian. Karena panik, akhirnya Patsy ini langsung ngecek dan ngedobrak kamarnya John Bennett, dan bener aja ternyata si John Bennett ini udah nggak ada di kamarnya. Akhirnya si Patsy ini langsung ngubungin kepolisian dan melaporkan bahwa anaknya telah diculik dan nyuruh kepolisian buat segera datang ke rumahnya. Salahnya dari Patsy, dia juga ngontak keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya untuk datang ke rumahnya dia. Nggak lama berselang, unit respon dari kepolisian beserta dengan detektif datang dalam waktu kurang lebih 5 menit. Lalu mereka langsung menelusuri ruangan demi ruangan dari rumah kediaman si Patsy. Kamar demi kamar mereka periksa, tapi nggak nemuin tanda-tanda orang luar masuk secara paksa ke dalam rumah. Sampai salah satu petugas dari kepolisian yang bernama Rick French masuk ke ruangan bawah tanah untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda mencurigakan orang masuk juga di ruangan bawah tanah tersebut. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Rick French ketika dia memeriksa ruangan bawah tanah itu. Dia ngeliat bahwa ada satu ruangan yang dikunci. Dia tuh tahu pintu itu dikunci, tapi cuma dilihat doang sama dia. Di ruangan basement itu juga ada jendela ventilasi. Itu ternyata itu juga pecah. Jadi kan si Rick French ini turun bersama bapaknya si John Bennett yang bernama John. Itu ditanya sama si Rick French ini, kenapa kacanya pecah? Oh, saya memecahkannya beberapa minggu yang lalu. Nggak ada yang menimbulkan curiga, dan si Rick French ini nggak melanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Langsung cabut naik ke atas. Setelah memeriksa, Rick French ini langsung balik lagi ke kantor polisi untuk membuat surat laporan penculikan anak di keluarganya Ramsey. Tapi ada yang tinggal di situ. Siapa? Yaitu adalah seorang detektif perempuan yang bernama Linda Arndt. Si Linda Arndt ini ternyata nemenin keluarga Ramsey ini untuk menunggu sang penculik ini menghubungi keluarga Ramsey pada jam 8
sampai jam 10 karena di suratnya itu ditulis bahwa penculiknya akan menghubungi keluarga Ramsey antara jam 8 sampai jam 10. Ditunggu tapi kok si penculiknya ini nggak telepon. Pada saat itu ketika jam yang sudah ditentukan itu melewati waktunya, si Linda juga curiga nih, kok bapak ibunya penculiknya belum telepon, kok bapak ibunya masih santai-santai aja, maksudnya tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan gitu. Akhirnya setelah ditunggu pada jam 1 siang, detektif ini meminta si John beserta keluarganya untuk memeriksa sekali lagi keadaan rumahnya. Mungkin aja mereka bisa nemuin hal-hal ganjil atau hal-hal yang mencurigakan di rumah tersebut. Tapi agak aneh juga, pada saat itu pihak kepolisian yang datang, si Rick Friends itu dan Linda Arne itu nggak memasang polis lain gitu. Apakah ini baru investigasi awal? Gue juga kurang tahu. Apakah memang mereka lupa standar prosedurnya? Ya setahu gue nggak mungkin lah seorang kepolisian lupa standar prosedur yang harus dia lakukan ketika ada kasus pembunuhan atau kasus penculikan. Cuman itu menjadi tanda tanya besar kenapa mereka nggak pakai polis lain sih. Akhirnya ketika seluruh keluarga yang memeriksa, dari kerabat atau juga dari keluarganya Ramsey ini memeriksa sekali lagi keadaan rumahnya, ruangan demi ruangan, kamar demi kamar, akhirnya si John ini kembali lagi ke ruangan basement rumahnya. Sesampainya John di ruangan basementnya yang tadi juga diperiksa polisi, John langsung ngebuka salah satu pintu ruangan penyimpanan wine yang dikunci, dan setelah dibuka akhirnya si John ini kaget ternyata bahwa anaknya sudah tergeletak kaku di dalam ruangan tersebut dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Tapi agak aneh juga kenapa John baru inisiatif ngebuka sendiri, padahal sebelumnya dia bersama kepolisian itu juga berada di bawah di tempat yang sama, kenapa tidak dibuka? Itu agak aneh sih. Akhirnya saat ayahnya sendiri yang membuka ruangan tersebut dan menemukan anaknya tergeletak di dalam ruangan tersebut dengan kondisi yang mengenaskan, John Bennett ini menggunakan baju lengan panjang berwarna putih, menggunakan kalung salib dan cincin di salah satu jarinya. Di celana putihnya itu ada bercak bekas urinnya si John Bennett. Lalu dalam kondisi mulut tertutup oleh lakban, kaki dan tangannya juga terikat dengan tali, dan lehernya juga tercekik oleh tali berwarna putih. Kondisinya yang lebih parahnya lagi, ternyata di lehernya itu ditemukan 2 lubang. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, ternyata di kepalanya itu ada luka seperti kena pukulan dari benda tumpul. Setelah John menemukan si John Bennett ini, karena shock mungkin kaget atau gua nggak tahu kenapa, bapaknya ini langsung mengangkat John Bennett ke ruangan atas, dan yang seharusnya mayat anaknya tersebut nggak boleh langsung dipegang karena itu akan menjadi sebuah TKP yang merubah dari laporannya si Patsy dari kasus penculikan menjadi sebuah kasus pembunuhan. Lalu setelah diangkat ke atas dibawa oleh bapaknya, lalu tubuh John Bennett segera dilakukan otopsi. Setelah otopsi itu keluar, ternyata bahwa John Bennett ini tewas karena sesak nafas, karena dicekik oleh tali nilon yang dikuatkan oleh kayak sebatang kuas gitu loh, kuas buat ngelukis, dan ternyata itu punya ibunya. Dan tengkorak kepalanya retak hingga menyebabkan pendarahan di otaknya. Dan hasil otopsi berikutnya adalah ditemukan sisa makanan berupa buah nanas di dalam perutnya yang belum sempat dia cerna. Kata ahli forensik setelah diotopsi ini bahwa penyebab utama tewasnya John Bennett ini adalah karena ia kehabisan nafas akibat dicekek oleh tali nilon tersebut. Nggak ada bukti konklusif bahwa John Bennett mengalami perlakuan seksual karena di bagian intim dari John Bennett tidak ditemukan bekas sperma. Lalu setelah diotopsi akhirnya kepolisian melakukan beberapa investigasi. Setelah hasilnya dari investigasi tersebut bahwa pihak kepolisian ini curiga kepada kedua orang tuanya dari si John Bennett Ramsey, yaitu Patsy dan John. Dasarnya kepolisian ini curiga kepada kedua orang tuanya si John Bennett ini adalah dari alat bukti yang digunakan oleh pelaku, seperti kayak kuas yang digunakan buat sebagai penguat untuk nyekek si lehernya John Bennett. Itu adalah kuas yang dipakai untuk ibunya ngelukis. Itu pertama. Dan kedua, orang tuanya terbilang sangat cepat dalam menghadirkan pengacara dalam kasus ini. Pulpen yang digunakan untuk menulis ransom note itu atau surat penculikan tersebut itu juga pulpen yang berasal dari rumah keluarganya Ramsey, dan ternyata pulpen itu juga berasal dari meja kerjanya si Patsy. Dan kertas yang digunakan sebanyak 2,5 halaman adalah kertas yang disobek dari notebooknya Patsy. Dan bahkan yang lebih anehnya, si yang mengaku menculik ini pada saat menulis surat penculikan ini bisa sangat spesifik menentukan jumlah uang tembusan untuk John Bennett, yaitu sejumlah 118.000 US dollar.
di mana ternyata angka yang disebutkan oleh si penculiknya yang akhirnya menjadi tersangka pembunuhan ini, angka tersebut adalah sama seperti bonus akhir tahun yang diterima oleh bapaknya John Bennett sebagai bonus akhir tahun. Lo juga semua tahu bahwa angka bonus ataupun gaji itu nggak bisa sembarangan orang lain ngeliat. Yang paling yang bisa tahu ya dia sendiri, istrinya, atau mungkin HRD-nya kantornya gitu. Kenapa bisa spesifik banget angka itu dimintakan pada keluarganya si Ramsey? Lalu lanjut lagi, dari hasil investigasi tersebut, semua TKP-nya itu udah rusak dikarenakan pada saat ditemukan si John Bennett ini, bapaknya ini udah ngangkat John Bennett. Yang tadi gue bilang, pada saat ternyata kita menemukan seseorang yang mati itu, kita nggak boleh langsung megang karena disitulah ada jejak-jejak dari seorang pembunuhnya gitu. Seharusnya yang bisa melakukan itu adalah seorang detektif kepolisian atau ahli forensik untuk menindaklanjuti tempat kejadian perkara atau TKP. Jadi karena TKP-nya ini sudah dirusak oleh bapaknya, segala semua petunjuk pembunuhnya itu siapa itu akhirnya buyar gitu. Rusak di rumahnya itu juga banyak orang-orang yang datang dari kerabatnya, dari teman-temannya yang juga membantu melakukan pencarian dan penggeledahan. Kepolisian juga bilang ternyata setelah rusaknya TKP ini dan alat petunjuk akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Lalu pada akhirnya John Bennett Patricia Ramsey ini dimakamkan di malam tahun baru, yaitu pada tanggal 31 Desember 1996 di samping pemakaman kakak tirinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1992 di Marietta, Georgia. Tapi kepolisian nggak cuma sampai berhenti di situ. Jadi hasil dari investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, polisi juga melakukan tes DNA oleh tim forensik. Setelah polisi melakukan tes DNA, ditemukan DNA yang tidak dikenali di bawah kuku dan juga di dalam underwearnya John Bennett beberapa waktu setelah pembunuhan. Bukti yang bisa menguatkan atau bisa diteruskan lagi ya, bukti darah di dalam underwearnya dan juga DNA yang ada di bawah kuku atau di sekitar kulit atau tubuhnya si John Bennett. Lalu selang beberapa saat kemudian setelah John Bennett Patricia Ramsey ini dikuburkan, di bulan Januari 1997 keluarga Ramsey ini menyerahkan hasil tes DNA-nya mereka kepada pihak penyidik untuk menunjukkan bahwa DNA mereka itu tidak cocok dengan DNA yang ada di beberapa bagian tubuhnya si John Bennett. Tapi polisi itu mengabaikan bukti DNA dari keluarganya Ramsey. Polisi ini masih menyangka bahwa keluarga Ramsey yang melakukan pembunuhan atas anaknya sendiri. Ternyata ada salah satu detektif yang bernama Low Smith yang awalnya juga mencurigai kedua orang tuanya adalah pembunuh dari anaknya, mengatakan dokumen yang digali dari awal investigasi pembunuhan dari John Bennett Ramsey ini menunjukkan bukti DNA yang ditemukan di bawah kuku dan pakaiannya atau underwearnya si John Bennett ini tidak cocok dengan anggota keluarga dari si John Bennett Patricia Ramsey, maupun itu keluarga inti atau anggota keluarga yang lain. Anehnya, ketika si Low Smith ini menyatakan itu, dia malah dipensiunkan oleh pihak kejaksaan untuk menyelidiki kasusnya si John Bennett ini. Low Smith juga bilang waktu itu kalau ternyata pembunuhnya ini bukan keluarga inti atau anggota keluarga yang lain dari keluarganya Ramsey, tapi pelakunya adalah seorang penyusup yang masuk ke dalam rumahnya keluarga Ramsey. Lalu pada tahun 98 ketika dia tetap menyelidiki kasus tersebut dan dia banyak sekali mengungkapkan bahwa pembunuhnya ini bukan keluarga dari John Bennett, dia didesak lagi untuk berhenti oleh Departemen Kepolisian Boulder karena dari Kepolisian Boulder masih menganggap bahwa kedua orang tua dari John Bennett ini bisa menjadi tersangka utama dari pembunuhan John Bennett. Lalu selang waktu bergulir, kasus ini juga masih belum bisa dipecahkan oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan, yang membuat akhirnya banyak spekulasi dari masyarakat, entah sebab dari pihak kepolisian yang juga nggak aktif dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut, lebih serius, sampai dari pihak kejaksaan yang nggak mau mendakwa John dan Patsy karena bukti-bukti yang mengarah kepada mereka itu nggak cukup kuat. Bertahun-tahun anggota dari keluarga John Bennett ini dianggap oleh masyarakat adalah pelaku dari pembunuhan yang keji dari anaknya sendiri, hingga akhirnya pada tahun 2006 ada seseorang yang bernama John Markar ditangkap oleh pihak kepolisian setelah dia ngaku bahwa telah membunuh si John Bennett Patricia Ramsey secara tidak sengaja. Dia bilang sama pihak kepolisian bahwa dia udah ngebius John Bennett sebelum dia nyerang secara seksual. Dan ternyata setelah polisi menyocokkan DNA Carr
dengan DNA yang ada di underwear John Bennett itu juga nggak cocok, dan akhirnya si John Markar ini dibebaskan. Lalu di tahun yang sama, jaksa bernama Mary Lacy ini akhirnya mengambil alih kasus tersebut. Dia juga bilang teori penyusup itu yang lebih relevan, yang lebih masuk akal ketimbang teori bahwa pembunuhnya adalah kedua orang tuanya dari John Bennett sendiri. Lalu di tangani Mary ini akhirnya profil pengenalan DNA terbaru itu dikembangkan. Pada saat perjalanan proses pengembangan DNA ini, akhirnya pada tahun 2008 jaksa Mary Lacy ini mengeluarkan pernyataan resmi yang mengacu dari pengambilan sampel DNA dari metode pengembangannya dia sendiri. Jadi dia juga mengatakan bahwa kantor kejaksaan distrik Boulder tidak menganggap keluarga Ramsey sebagai tersangka dari kasus ini. Kami membuat pengumuman ini sekarang karena kami baru saja memperoleh bukti ilmiah yang baru yang secara signifikan dari bukti ilmiah sebelumnya. Maksudnya dari bukti-bukti DNA atau ilmiah yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dia juga sempat bilang tuduhan masyarakat atas keluarga Ramsey itu nggak ada dasar. Masyarakat itu menilai bukan dari alat bukti yang sudah disidangkan atau diadili, tapi tolak ukur masyarakat itu menilai itu dikarenakan media-media yang menyebarkan berita-berita yang pada akhirnya masyarakat menyimpulkan sendiri bahwa pembunuhnya adalah kedua orang tuanya dari John Bennett, Patricia Ramsey. Tapi yang sangat menyedihkan ya, ketika orang tuanya juga berusaha membuktikan bahwa dia bukan bersalah, ketika dia juga kehilangan anaknya. Perjuangan mereka di tahun 2006, ternyata ibu dari John Bennett, Patricia Ramsey, itu meninggal dunia dikarenakan kanker ovarium. Tiba-tiba saja di tahun 2022 kemarin, secara mengagetkan ada seorang laki-laki yang ngaku bahwa dialah yang membunuh John Bennett, Patricia Ramsey. Ia adalah Gary Olivia. Siapa Gary Olivia? Dia adalah seorang pedofil yang sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara di Colorado, Amerika Serikat karena kasus pornografi anak. Dalam surat yang dia tuliskan dan dipublikasikan di Daily Mail TV, ia mengatakan bahwa ia membunuh John Bennett secara tidak sengaja. Tapi ternyata Gary Olivia ini menyimpan 355 foto John Bennett, Patricia Ramsey di ponselnya yang disita oleh petugas. Surat pengakuan tertulis dari Gary Olivia ini adalah barang bukti yang paling kuat. Kasusnya terungkap, tiba-tiba saja kasusnya terungkap karena tersangkanya mengaku. Tapi yang membuat gue heran, polisi nggak nemuin, siapapun nggak bisa menebak siapa pembunuhnya. Tiba-tiba ada orang yang ngaku, dan ya walaupun itu ada buktinya, foto-fotonya si John Bennett, bukti-bukti sebenarnya itu kan yang ada di TKP gitu kan. Ya selama Gary Olivia ini tidak bisa dibuktikan secara benar, DNA-nya cocok yang ada di tubuhnya John Bennett dan juga darah yang ada di underwear-nya, ya bukti foto itu tidak menunjukkan bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut. Ganjil kan? Tapi dia didakwa. Ternyata Gary Olivia ini juga pernah melakukan serangan percobaan pembunuhan terhadap ibunya John Bennett, yaitu si Patsy. Tapi pada saat itu Patsy ini tidak menceritakan bahwa ternyata si Gary Olivia ini pernah melakukan kejahatan terhadap dia gitu. Lalu sekarang kita coba masuk ke beberapa teori-teori pembunuhan yang menyebar luas sebelum si Gary Olivia ini ditangkap. Jadi karena kasusnya memang jadi rumit yang nyebabin banyak spekulasi yang menyebar di masyarakat dan juga di media, ada beberapa teori-teori pembunuhan yang beredar gitu. Salah satunya yaitu adalah bahwa kedua orang tua dari John Bennett menjadi tersangka utama atas kematian anaknya tapi tidak didakwa dan dianggap memanipulasi TKP seolah-olah kematian anaknya ini memang disebabkan oleh penyusup, walaupun setelah diperiksa pada awal kasus ini berkembang dari penculikan menjadi sebuah kasus pembunuhan itu nggak ada tanda-tanda penyusup yang masuk ke dalam rumah dari keluarganya si John atau si keluarga Ramsey ini. Teori yang kedua juga adalah masih tertuju ke keluarganya John Bennett, yaitu Patsy ini ternyata nggak sengaja membunuh anaknya disebabkan karena John Bennett, Patricia Ramsey itu ngompol. Jadi si Patsy ini kesel. Ternyata diketahui bahwa si Patsy ini sangat disiplin sekali terhadap anaknya. Akhirnya si Patsy ini marah dan tidak sengaja membunuh atau mungkin memukul anaknya yang menyebabkan kematian. Dibuatlah seolah-olah itu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang penyusup. Lalu teori berikutnya adalah bahwa kakak dari John Bennett, yaitu si Burke, itu nggak sengaja juga memukul kepala si John Bennett, Patricia Ramsey ini. Pada saat malam Natal itu si John Bennett, Patricia Ramsey ini makan buah nanas yang dimilikin sama si Burke. Karena kesel, akhirnya si Burke itu mukul kepalanya John Bennett ini dengan senter yang menyebabkan kematian terhadap John Bennett. Dan untuk melindungi anaknya daripada dia kehilangan anak dua-duanya, lebih baik pembunuhan ini dimanipulasi supaya si Burke ini nggak ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi ada lagi salah satu teori alternatif bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam rumah keluarga Ramsey melalui lantai basement yang ternyata ada jendela yang pecah oleh si John secara tidak sengaja dan belum sempat dibenarkan ternyata penyusupnya masuk lewat dari tempat tersebut. Tapi gue secara pribadi mempunyai beberapa
beberapa pertanyaan ketika gue membaca kasus ini yang timbul di dalam diri gue. Ada hal-hal ganjil gitu yang harusnya dipertanyakan. Bener-bener pertama kali ingin gue pertanyakan adalah, bapaknya itu apa nggak tahu ya kalau TKP itu nggak boleh dimasukin oleh sembarangan orang, termasuk orang tuanya sendiri, walaupun dia tahu itu anaknya udah meninggal di depan itu. Karena untuk membuktikan siapa pelaku pembunuhnya, ya dimulai dari jasad korbannya tersebut, kayak sidik jari dan potongan rambut dan segala macem. Itu kan berawal dari situ. Apakah bapaknya itu nggak tahu bagaimana cara investigasi itu bekerja? Yang kedua, banyak orang yang mengatakan fakta terkuat adalah tanggal kematiannya John Bennett. Ini baru gue ceritain. Jadi ternyata ketika John Bennett itu dikuburkan pada tanggal 31 Desember, orang tua dari John Bennett, Patricia Ramsey, itu meminta untuk tanggal kematiannya itu di tanggal 25 Desember 1996. Yang dimana orang tuanya itu belum tahu seharusnya bahwa anaknya ini meninggal di tanggal tersebut, karena jasadnya pun baru ditemukan pada tanggal 26 Desember keesokan paginya gitu. Itu menimbulkan spekulasi dan pertanyaan, apa jangan-jangan lu tahu ya kalau anak lu tuh meninggal pada tanggal 25 Desember. Lalu berikutnya, kenapa surat penculikan itu adanya di bawah tangga? Buat gua aneh. Kalau misalkan itu ditulis dengan panjang, seharusnya ditaruh di atas meja atau di tempat di mana si penculik itu mengambil pulpen dan kertas, ya nggak? Dia tulis di situ, dia tinggalkan di situ. Karena diketahui bahwa pulpen, kertas itu dari meja kerjanya si Patsy. Yang diketahui Patsy itu doyan ngelukis. Dan anehnya, kalau gue jadi penculik, ketika gue ngebunuh, gue nggak punya waktu tuh buat nulis sepanjang 2,5 halaman untuk hanya meminta tembusan. Gue akan menulis sesingkat-singkatnya dan gue akan pergi secepat-cepatnya dari rumah itu. Dan gak cuma itu, bahwa ternyata tulisan yang ditulis oleh penculik atau pembunuhnya itu ternyata tulisannya mirip sekali dengan tulisannya Patsy Ramsey. Ya patut aja kalau orang curiga dan sebenarnya harus diusut, ya kan. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kasus ini nggak disidangkan pada waktu itu? Pada tahun 99, Dewan Juri Colorado sudah melakukan voting dan untuk bisa ngedakwa orang tuanya si John Bennett. Tapi jaksa penuntut umum menolak untuk mendakwa kedua orang tuanya John Bennett karena bukti-buktinya nggak kuat. Jadi jaksa ini nggak ngerekomendasiin. Buat gue memang itu menjadi pertanyaan besar gitu kan. Kalau misalkan si Gary Olivier ini ditangkap dan harus dibuka ke publik dan harus dijelaskan bagaimana kronologi ceritanya. Menurut gue masih banyak banget yang janggal dari kasus ini. Ya gue berharap teman-teman juga bisa menganalisa. Mungkin teman-teman juga punya pendapatnya sendiri atau teori-teori lain yang lebih masuk akal ketimbang apa yang gue ceritakan dari media. Harapan gue itu sih supaya kita sama-sama berpikir aja, bisa berargumentasi aja. Jadi makasih banget yang udah nonton, makasih banget kalau udah subscribe, karena gue gak sabar buat ketemu lo semua di video berikutnya. Gue Davin, bye-bye.